Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Adia Syifa dengan NIM 210600064. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Baik, untuk pertemuan pertama yaitu ada peranan TIK atau informasi teknologi dalam pembelajaran. Di sini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi, kedua belajar berbasis komputer, ketiga pendekatan pemanfaatan IT untuk belajar, keempat kedudukan dan peran IT, kelima ruang lingkup IT dalam proses pembelajaran. Baik, kita akan mengulas topik yang pertama. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem, dan metode untuk memperoleh, mengajarkan, dan menggunakan data secara bermanfaat. Lalu untuk topik yang kedua mengenai belajar berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah langkah memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, baik teknik, gambar, video, maupun meningkatkan motivasi belajar. Untuk topik yang ketiga yaitu pendekatan pemanfaatan IT untuk proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi IT untuk pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada learning about komputer dan internet, yaitu mempelajari tentang penggunaan komputer dan internet dalam proses pembelajaran. Poin yang kedua yaitu learning with computer and the internet. Nah, di sini para peserta didik akan diajarkan belajar menggunakan atau memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Lalu yang ketiga, learning through komputer dan internet. Untuk topik yang keempat yaitu kedudukan dan peran IT. Nah, pada peranan kedudukan IT ini, komputer dibagi menjadi 3 perannya, yaitu yang pertama sebagai peran tambahan. Nah, maksudnya adalah komputer digunakan sebagai tambahan media atau alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lalu yang kedua, fungsi sebagai pelengkap. Di sini komputer berperan menjadi pelengkap dalam penyampaian materi belajar agar anak-anak semakin paham. Lalu yang ketiga, fungsi sebagai pengganti. Nah, selain buku, ternyata komputer juga bisa berperan sebagai pengganti untuk menyampaikan materi agar mudah dimengerti oleh peserta didik. Lalu topik yang terakhir mengenai ruang lingkup IT dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup IT dalam proses pembelajaran itu sangat banyak, yaitu salah satunya sebagai kawasan desain, sebagai media pengembangan, media pemanfaatan, dan pengelolaan serta penilaian bagi proses pembelajaran siswa. Untuk pertemuan yang kedua yaitu membahas mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Adapun membahas mengenai topik pengertian inovasi menurut para ahli, lalu pentingnya inovasi dalam proses pembelajaran, yaitu peranan IT sebagai inovasi, teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran, dan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Baik, kita bahas topik yang pertama yaitu inovasi menurut para ahli. Inovasi adalah ide, praktik, atau artefak apapun yang dianggap baru oleh seseorang unit adopsi yang relevan. Inovasi adalah objek perubahan-perubahan dalam struktur sistem yang memerlukan atau memungkinkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran ulang pada bagian dari aktor dalam menanggapi suatu situasi. Kedua, pentingnya inovasi dalam proses pembelajaran. Pentingnya inovasi di sini yaitu dinilai ketika dapat menerapkan nilai-nilai karakter siswa, yaitu mengenai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang dapat dilakukan pada ranah pendekatan pembelajaran, strategi mengajar, penggunaan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian, dan prosedur pembelajaran. Lalu, media IT sebagai inovasi. Metode yang memanfaatkan pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan anak sejak dini dan sudah disiapkan serta dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu dapat dipahami bahwa ICT atau IT dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang keempat, teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Perkembangan teknologi semakin pesat dengan memasuki era teknologi yang semakin canggih. Siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih maju dan meningkatkan kualitas suatu pembelajaran ketika media IT digunakan sebagai proses pembelajaran. Pemanfaatan dan pengembangan TIK dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dikenal dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, guru serta siswa dapat mengeksplorasi dan mengkolaborasikan kegiatan belajar secara aktif dan efisien.
Lalu yang terakhir, teknologi informasi dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi diiringi dengan perkembangan dan cara penyampaian informasi. Kegiatan pembelajaran di sekolah tidaklah sederhana dan tidak mudah, namun bisa digunakan dalam setting pembelajaran di sekolah karena memiliki karakteristik yang khas. Pertemuan ketiga, konsep dasar multimedia. Konsep dasar multimedia ini membahas mengenai 4 topik, yaitu yang pertama, pengertian multimedia, yang kedua, hakikat multimedia, yang ketiga, jenis-jenis multimedia, dan yang kelima, komponen-komponen multimedia. Baik, kita akan membahas topik yang pertama, pengertian multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menghubungkan informasi, baik berupa teks, gambar animasi, ataupun video untuk penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, hakikat multimedia. Multi artinya banyak atau bermacam-macam, sedangkan media atau medium artinya suatu penghantar serta penyalur untuk menyampaikan sesuatu hal. Maka dapat disimpulkan bahwa multimedia sebagai penggunaan komputer yang menjadi media penghantar dan pemberian serta penerimaan materi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, multilinear atau non-interaktif, di mana multimedia ini tidak dilengkapi alat pengontrol apapun yang dapat diaplikasikan bebas oleh penggunaannya. Lalu yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini dapat meliputi seperti games ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, multimedia content production, yaitu berfungsi untuk menghasilkan produk yang asalnya terpisah menjadi bersatu, seperti penggunaan atau penampilan video interaktif pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu multimedia communication, atau fungsinya sebagai media massa yang memfokuskan untuk publikasi informasi. Yang kelima yaitu komponen multimedia. Komponen multimedia meliputi beberapa hal. Yang pertama teks, kedua grafik, ketiga audio, dan keempat animasi. Pertemuan kelima, pemanfaatan multimedia dan ICT dalam dunia pendidikan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, ICT mendukung belajar klasikal. Yang kedua, ICT untuk belajar mandiri. Yang ketiga, ICT untuk kinerja guru. Dan yang keempat, ICT mengembangkan personality. Baik, untuk topik yang pertama yaitu ICT mendukung belajar klasikal. Dalam ini, ICT berperan menyediakan seperangkat media dan alat untuk mempercepat dan mempermudah siswa mendapatkan ilmu dan edukasi. Dalam hal ini, ICT juga dapat membantu kinerja guru dengan berbagai media yang menarik untuk kegiatan belajar, baik dari video maupun media belajar yang lainnya. Yang kedua, ICT untuk belajar mandiri. Maksudnya, di sini ICT berperan untuk meningkatkan kemampuan dan minat peserta didik dalam kegiatan belajar, khususnya secara mandiri. Selain itu, membantu menemukan sumber belajar yang lebih interaktif dan variatif serta luas sumbernya, agar proses belajar lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Topik keempat, ICT untuk kinerja guru. Dalam hal ini, ICT berperan untuk membantu kinerja dan proses guru menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama, ICT membantu kinerja administrasi sekolah. Lalu yang kedua, ICT berperan untuk pengelolaan sumber daya manusia di sekolah. Yang ketiga, ICT berperan sebagai alat untuk membantu kinerja keuangan dan akuntansi. Lalu yang keempat, ICT berperan sebagai manajemen fasilitas. Yang kelima, ICT berperan untuk mengembangkan personality. Dalam hal ini, ICT berperan penting dalam penerapan pendidikan karakter bagi peserta didik. Karena dengan ini, ICT peserta didik dapat diarahkan sebagai produsen pengetahuan yang memiliki wawasan yang luas. Pertemuan kelima, dampak penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia adalah sebuah penerapan media pembelajaran berbasis multimedia dalam suatu proses pembelajaran tertentu yang melibatkan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Implementasi multimedia dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktif ini.
Bisa melibatkan penggunaan presentasi slide, video pembelajaran, simulasi komputer, permainan edukatif, dan masih banyak lagi. Implementasi multimedia dalam pembelajaran memiliki dampak positif yang luas, seperti A. Memfasilitasi pembelajaran visual dan auditif. B. Meningkatkan ketertiban dan motivasi belajar siswa. C. Memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. D. Meningkatkan aksesibilitas. E. Mendorong kolaborasi dan komunikasi. F. Memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang baik. Selain ada dampak positif dari penggunaan multimedia dan ICT dalam proses pembelajaran, maka akan timbul juga dampak negatifnya. Adapun dampak negatif penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran: A. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa. B. Kurangnya pengertian dasar. C. Kurangnya pengembangan keterampilan peserta didik. D. Kurangnya fokus pada proses pembelajaran. E. Kurangnya keberadaan fasilitas. F. Kurangnya kesesuaian dengan kondisi siswa. G. Kurangnya kesesuaian dengan kondisi guru. H. Kurangnya pengembangan keterampilan guru. I. Kurangnya pengembangan keterampilan pembelajaran. Saat ini, para guru atau sebutan sosok yang digugu dan ditiru tidak bisa lagi mengklaim bahwa dirinya menjadi satu-satunya sumber diseminasi pengetahuan, karena pada intinya, semua hal di dunia ini dapat berpotensi sebagai guru bagi peserta didik. Di luar kegiatan belajar, mengejar ICT juga menjadi perangkat yang sangat membantu dalam manajemen operasional institusi lembaga. Dalam konteks ini, kita dapat menyebutkan ada 8 peran strategis ICT yang harus dimanfaatkan secara humanitis oleh para guru. ICT sebagai sumber ilmu. ICT yang dimaksud ialah internet yang merupakan jejaring raksasa yang mempertemukan dan mengintegrasikan seluruh pusat-pusat referensi pembelajaran yang ada di muka bumi ini. Internet Google, Yahoo, dan lain-lain, serta situs-situs pembelajaran seperti YouTube, Wikipedia, dan website pembelajaran lainnya. Pertemuan ke-6, pengembangan media berbasis ICT atau komputer. Membahas mengenai 6 poin. Yang pertama ada pengertian, kedua prinsip, ketiga kelebihan, keempat fungsi, kelima karakteristik, dan keenam kekurangan. Yang pertama, pengertian. Media belajar berbasis ICT adalah penggunaan komputer untuk menghubungkan informasi, beberapa teks, gambar animasi atau video, di mana di sini komputer digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua ada prinsip. Dalam pengembangan multimedia ini harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu yang pertama, menyusun kerangka, kedua, meninjau proses perbaikan, ketiga, pengumpulan informasi, keempat, perancangan, kelima, produksi tahap awal, keenam, uji coba, ketujuh, revisi atau perbaikan, dan kedelapan, implementasi produk. Yang keempat, ada kelebihan. Kelebihan media berbasis ICT komputer ini adalah memberi keterampilan digital, membantu berkomunikasi dalam jarak jauh, dan dapat dipakai berkali-kali serta mampu mencari informasi dengan cepat. Yang kelima ada fungsi. Media pembelajaran menggunakan ICT ini berfungsi untuk multimedia presentasi belajar, mengatasi batasan dalam proses pembelajaran, memperluas kegiatan sosial siswa, serta memberi ilustrasi konsep yang konkret bagi siswa. Yang kelima ada karakteristik. Karakteristik dari pengembangan media ICT adalah praktis, sesuai dengan materi pembelajaran, sesuai dengan proses pembelajaran, memperhatikan keterampilan intelektual siswa, dan sesuai dengan motorik siswa. Lalu yang terakhir ada kekurangan. Kekurangan penggunaan komputer adalah terbatasnya akses internet, kurangnya interaksi guru dan peserta didik. Lalu peralatan komputer yang mahal, dan perlu adanya keterampilan dalam penggunaan media komputer tersebut. Selanjutnya, mari kita simak wawancara dengan narasumber mengenai pemanfaatan dan penggunaan media ICT dalam proses pembelajaran baik di kelas tinggi maupun di kelas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanza Adia Syifa dengan NIM 210600064 dari kelas A3 Prodi PGSD.
Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber yang pertama, yaitu dengan Ibu Febrianti Anini. Di sini kami akan membahas mengenai pemanfaatan dan penggunaan media belajar IT bagi siswa kelas tinggi. Baik Ibu, mungkin langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana bentuk integrasi teknologi informatika dalam proses pembelajaran sehari-hari siswa di dalam kelas? Untuk bentuk integrasi dari media IT dengan pembelajaran, mungkin saya mengaitkan media IT ini dengan materi-materi yang memang sulit gitu ya dipahami oleh murid, dan juga memang si materi tersebut itu membutuhkan visualisasi yang emang benar-benar harus jelas gitu ya terlihat oleh siswa gitu. Seperti misalkan kan saya di kelas 6 ada beberapa materi seperti tata surya gitu kan, perlu mau visualisasikan dengan harus jelas-jelas banget gitu. Baik, mungkin untuk bentuk integritas sendiri Ibu memakai media IT untuk penggunaan materi belajar yang memang dirasa sulit untuk disampaikan kepada anak-anak serta butuh pemvisualan yang jelas gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Cara apa yang digunakan untuk memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Mungkin cara untuk memilihnya, yang pertama saya itu melihat dulu ya, menyesuaikan dulu dengan fasilitas yang ada di sekolah, kemudian dengan kondisi kelas, kemudian karakteristik siswa juga. Nah setelah itu yang paling utama memang harus melihat dulu ya, menganalisis dulu materi yang akan saya ajarkan, kemudian apakah emang si materi ini tuh perlu memanfaatkan media IT tersebut. Nah kemudian setelah itu media ini tuh emang benar harus efektif dan efisien gitu ya digunakan dalam menjelaskan materi yang akan disampaikan, seperti itu. Kemudian selain itu juga saya suka cari-cari di Google ya, bagaimana pemanfaatan kayak aplikasi yang cocok digunakan untuk pembelajaran. Terus selain itu saya juga kayak ikutan BIMTEK, kayak kemarin misalkan ikutan cara pemanfaatan aplikasi Canva, aplikasi Quiz, seperti itu. Baik, mungkin Ibu ya cara yang Ibu gunakan sendiri untuk memilih media IT tadi melihat karakteristik, kondisi kelas, lalu fasilitas yang tersedia di sekolah gitu. Karena memang tidak semata-mata penggunaan IT bisa langsung dilakukan. Lanjut pada pertanyaan nomor 3, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran dengan memanfaatkan sumber dan media berbasis teknik? Untuk yang pertama, saya itu melihat dulu ya materi yang akan disampaikan itu tentang apa, kemudian mencocokkan media yang akan media IT yang akan digunakan apakah sesuai atau tidak, dan efisien atau tidak. Nah kemudian saya juga selain itu tentunya harus melihat ya fasilitas yang ada di sekolah, yang ada di kelas, dan juga yang peserta didik punya. Mungkin untuk cara menyusun sendiri, kita sebagai guru tentunya Ibu ya melihat dulu kondisi tertentu supaya tidak memberatkan salah satu pihak, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, cara seperti apa yang digunakan dalam menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda antara siswa di kelas? Untuk menentukan media yang akan saya gunakan, yang mana disesuaikan dengan gaya belajar para peserta didik. Yang pertama kan memang sudah tahu ya karakter gaya belajar dari setiap peserta didik itu seperti apa. Misalkan di kelas saya itu anak laki-laki lebih dominan ke gaya belajar audio, jadi mereka lebih senang mendengarkan. Untuk yang perempuan kebanyakan visual. Nah, maka dari itu saya mungkin lebih memilih media IT yang dapat mencangkup keseluruhan gaya belajar mereka. Kayak misalkan kan ada yang audio, ada yang visual, ya saya milih audio visual gitu, kayak menampilkan video seperti itu. Mungkin untuk gaya belajar sendiri tidak jarang Ibu melakukan kombinasi gitu ya untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang tentunya gaya belajarnya juga berbeda-beda, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, bagaimana cara untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Tentunya pembelajaran yang saya berikan kepada siswa gitu ya emang harus mengikuti perkembangan zaman
yaitu tadi saya misalkan mengajarkan di materi ada tentang poster, kan mengikuti perkembangan zaman di mana mereka itu udah bisa ya jago memainkan smartphone. Nah saya memanfaatkan aplikasi yang tadi Canva, jadi mereka membuat poster secara digital yang mana menggunakan aplikasi Canva yang diinstal di smartphone mereka gitu. Berarti selain itu juga ya untuk tadi yang sudah disampaikan, anak-anak kan memang sudah lebih canggih gitu ya menggunakan smartphone gitu. Lalu anak-anak dapat mendapatkan manfaatnya gitu, dapat melatih skill dalam menggunakan Canva untuk membuat poster. Tentunya itu juga akan membantu proses kegiatan belajar. Baik, seperti itu. Lanjut pada pertanyaan nomor 6, bagaimana sekolah atau ibu sendiri selaku wali kelas memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Saya lebih memanfaatkan alat-alat atau fasilitas yang memang dari peserta didiknya yang peserta didik punya gitu. Seperti kan mereka hampir semuanya udah punya smartphone. Nah kemudian mereka itu bawa gitu ke sekolah. Yang nggak punya gimana ya, yang nggak punya gabung. Terus misalkan di kelasnya pembelajarannya seperti apa, selain yang tadi kan Pak saya mengajarkan kepada anak step by step. Terus kan mereka sekarang senang banget main games ya. Nah, saya juga memanfaatkan aplikasi Quizizz agar pengerjaan kuisnya itu lebih menyenangkan, dan emang benar ternyata anak-anak lebih suka pakai aplikasi Quizizz daripada ngisi tulis tangan gitu. Baik, berarti untuk fasilitas serta kolaborasi sendiri ibu memanfaatkan peralatan yang memang siswa punya dulu, karena dinilai juga lebih tidak memberatkan ya. Kalau yang punya ya bawa aja, kalau yang tidak punya jadi ada kegiatan kolaborasi juga antara siswa lain dalam kegiatan di kelompok tersebut. Lalu untuk pertanyaan nomor 7, media berbasis IT apa yang pernah dan mungkin sering ibu gunakan dalam kegiatan belajar? Canva, terus Google Form, terus aplikasi Quizizz, kemudian Sketchmeta Demolab itu untuk bikin animasi, kemudian CapCut itu untuk edit video pembelajaran. Nah yang mana insya Allah pemanfaatan aplikasi itu menjadi bekal dasar untuk mereka nanti ke jenjang selanjutnya. Baik, penggunaan media itu sendiri pastinya sangat bermanfaat karena alhamdulillah untuk tahun sekarang karena perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu, jadi anak sudah mendapatkan bekal gitu ya Bu untuk nanti jenjang pendidikan yang berikutnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 8, bentuk inovatif apa yang ibu gunakan tentang menggunakan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Bentuk inovatif yang mungkin sebelumnya ternyata mereka kalau misalkan mengerjakan tugas ya tulis tangan gitu. Nah saya menggunakan aplikasi yang Quizizz tadi untuk mengerjakan kuis gitu. Mungkin dengan pemanfaatan media tersebut anak-anak lebih giat gitu ya Bu, lebih semangat juga ya. Baik. Lalu untuk pertanyaan nomor 9, dalam penerapan penggunaan IT, adakah hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Mungkin untuk kehambatan ya dari fasilitas, karena memang kurangnya aliran listrik gitu ya. Terus yang kedua mungkin untuk kesulitan pembuatan membutuhkan waktu yang memang cukup lama, dan terutama harus ide-idenya gitu ya, ide-ide yang mana materi tersebut harus lebih menarik, kemudian harus mudah dipahami oleh siswa dan juga memenuhi kebutuhan mereka gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin untuk pembuatan sendiri pasti ada ya Bu ya, dan tadi aliran listrik dan lain-lainnya. Lalu kan penyampaian materi juga tetap tersampaikan dengan baik, ada tujuan belajar juga tersampaikan, tidak semata-mata hanya membuat saja lalu selesai. Baik, untuk pertanyaan nomor 10 menjadi pertanyaan terakhir, solusi seperti apa yang ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi juga dengan rekan kerja. Selain itu juga memang harus memilih media IT yang emang benar-benar gitu ya ada di sekolah, yang tadi tidak memberatkan
pihak manapun. Nah, kemudian saya juga mencari referensi atau ide-ide itu dari Google, dari YouTube, kadang dari TikTok juga, kan sekarang banyak ya tentang pembelajaran seperti itu. Mungkin Ibu untuk suami sendiri pasti banyak yang Ibu lakukan, itu dia tadi dengan berdiskusi dengan pihak yang lain-lain seperti itu. Mungkin untuk wawancara kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu sama-sama. Baik, mungkin untuk wawancara dengan narasumber satu hanya sampai situ. Kita lanjut pada wawancara dengan narasumber yang kedua. Ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Nantiwuri Ningsih selaku guru dari kelas rendah, yaitu kelas 1. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Mungkin saya langsung majukan pertanyaan pertama saja ya Bu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana bentuk integrasi teknologi informatika dalam proses sehari-hari dalam kelas? Senang main. Jadi penggunaan media internet sebagai media pembelajaran biasanya pakai video supaya lebih paham atau bisa melihat secara visual atau ilustrasi yang akan diajarkan. Baik, kalau untuk kelas 1 mungkin dominan pada penampilan video interaktif seperti itu ya. Kedua, cara apa yang Ibu gunakan untuk memilih serta mengevaluasi sumber digital untuk digunakan di dalam pembelajaran? Biasanya sih saya cari video-video pembelajaran yang sesuai dengan tema atau topik yang akan diajarkan di salah satu mata pelajaran di kelas 1. Terus dilihat kontennya apakah cocok untuk kelas 1, materinya tidak terlalu kompleks, baru dipakai. Baik, mungkin lebih melihat bobot materinya takutnya terlalu berat, atau mungkin menyulitkan, terlalu lama juga kadang videonya jadi bosan, jadi yang pas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran dengan memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Biasanya dicantumkan pada saat membuat foto. Si video itu biasanya ditaruh di awal sebagai ilustrasi ataupun supaya anak punya pengetahuan awal tentang materi. Nah, terus di kegiatan akhir juga kadang instrumennya bisa menggunakan itu juga, bisa menggunakan isi dan gambar yang khas mata. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, cara seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Biasanya setelah kemarin tahun ajaran baru kan ada presentasi. Nah, kebetulan salah satu kebanyakan anaknya gaya belajarnya itu audiovisual. Jadi kalau saya pikir video pembelajaran itu bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar anak yang audiovisual sekaligus yang auditori. Nah, kalau untuk kinestetik nanti bisa dibantu dengan alat-alat yang ada di sekitar secara real kabarnya. Jadi untuk penggunaannya pasti juga menyesuaikan yang gerak belajar siswanya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khususnya? Biasanya kan setelah proses pembelajaran itu suka ada evaluasi. Nah, si evaluasi itu nanti akan menentukan apakah proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis IT itu berhasil atau tidak. Kalau nilainya bagus, terus respon anaknya positif, aktif, berarti bagus. Nah, terus di kegiatan akhir juga selain ada evaluasi kan ada refleksi. Nah, nanti ada umpan balik dari siswa responnya gitu. Apakah mereka suka dengan proses pembelajaran, bagian mana yang disuka, bagian mana yang tidak disukai. Nanti jadi modal guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Bagaimana sekolah atau ibu selaku wali kelas memfasilitasi kolaborasi antara siswa ketika menggunakan teknologi informasi dalam belajar? Kalau untuk di sekolah, saya kan namanya juga sekolah kampung ya, instrumen ataupun alat media pembelajaran kan terbatas. Jadi dalam proses penggunaannya akan dikelompokkan satu pembelajaran misalkan 4 atau 5 orang. Nah, nanti bisa secara bergiliran dicoba gitu seperti itu. Ke depan kah atau apalah gitu ya. Yang penting semua anak merasakan media pembelajaran yang digunakan.
digunakan dalam kegiatan belajar siswa kelas 1? Kebanyakan sih media video pembelajaran yang diambil dari YouTube, kemudian dipasang di fokus, ditonton bersama-sama. Tapi pernah juga pakai instrumen krisis, tapi kata-katanya yang sederhana. Soalnya kan kelas 1 bacanya belum terlalu lancar, ataupun juga pernah pakai word itu kan jauh betap ini ya, kelas 1 agak lumayan bisa dipakai untuk anak. Dulu kepada anak ini juga menjadi bekal dasar gitu ya Bu ya, anak-anak ke depannya jadi lebih tahu bahwa ada loh media-media yang dapat membantu proses belajar. Lalu untuk pertanyaan yang ke-8, bentuk inovasi apa yang Ibu gunakan tentang menggunakan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan berarti bagi siswa ketika belajar? Sebenarnya kalau anak sekarang bicara tentang IT kan sudah mudah ya, sudah kenal dengan handphone, laptop, tablet, dan sebagainya kan sudah ada yang punya. Sementara di sekolah kan terbatas gitu ya fasilitasnya. Palingan kalau misalkan inovasinya paling aja saya punya laptop atau handphone digunakan secara berkelompok. Nah nanti kalau misalnya pakai krisis ataupun word seperti ya. Nah tugas saya hanya untuk melindungi dan juga memfasilitasi supaya setiap anak bisa merasakan penggunaan dari berbagai macam IT yang difasilitasi oleh saya. Baik, pertanyaan nomor 9, dalam penerapan penggunaan IT, adakah hambatan atau kesulitan yang Ibu alami dalam pembuatan maupun penerapan media yang bisa dibuat? Banyak sih sebetulnya, terutama yang dari segi sarana prasarannya kan terbatas. Terus juga wifi yang kadang gangguan, terus saluran aliran listrik juga kan kadang terhambat. Makanya itu aja sih sarana prasarana yang kurang mendukung. Kalau dari siswanya sendiri, Kalau dari sisi enggak, soalnya kan anak sekarang generasi Z udah generasi Z udah lumayan akrab dengan IT juga. pertanyaan yang terakhir Ibu, solusi seperti apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang Ibu buat? Ini sekarang kan ada beberapa bantuan yang disediakan oleh Distrik. Nah, sekolah juga sedang mengajukan beberapa bantuan supaya bisa difasilitasi untuk bisa mendapatkan sarana-prasarana seperti dari materi, kemudian mudah-mudahan bisa diminta atas keuangan sekolah bisa Terkait dengan sendiri pihak sekolah dari handphone sehari bikin 2 anak sekolah, tapi tentunya dengan pengawasan. Dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik, mungkin sekian wawancara dari dua narasumber mengenai penerapan dan pemanfaatan media IT dalam proses pembelajaran baik di kelas tinggi maupun di kelas rendah. Saya Kaza Ashifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.